Berita terkini. Terungkap pengakuan dari Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel. Pengacara Milano Lubis ingin Jody dibui dengan pasal berlapis. Keluarga Tubagus Jody tak melayat ke rumah duka. Kenapa? Keluarga Tubagus Jody, sopir Bibi Ardiansah dan Vanessa Angel, hingga kini belum tampak menyambangi rumah duka menghaturkan bela sungkawa. Menanggapi hal itu, ayah Bibi Ardiansah, Faisal, pun buka suara. Tidak ada melayat, keluarganya pun tidak ada tanggapan atau bicara sama kita sampai sekarang, ungkap Faisal ditemui di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pihaknya pun kecewa lantaran keluarganya dan Tubagus Jody cukup dekat. Karenanya, dia berharap proses hukum kasus kematian Bibi Ardiansah dan Vanessa Angel terus berjalan. Jadi saya maunya proses hukum berjalan, sambungnya. Pihaknya tak tahu menau alasan keluarga Tubagus Jody tak datang, bahkan ke tahlilan untuk mendoakan anak dan menantunya itu. Nggak ada, saya nggak tahu alasannya. Menyayangkan, nggak juga bagi saya sih, bebernya. Faisal menduga keluarga pun kerabat Tubagus Jody tak melayat karena malu. Maklum, Tubagus Jody selaku sopir dinilai sudah membuat kelalaian. Karena jangan-jangan dia sudah tahu ini masalah kerja si Jody ini. Malu, terangnya. Kalau berpikir pendek, kalau benar kecepatannya yang ada di TV itu, secara akal ya boleh dibilang gak mikir keselamatan orang lain. Imbuhnya lagi. Seperti diketahui, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah tewas di kecelakaan tunggal di Tol Jombang Mojokerto pada 4 November 2021. Sejoli itu meninggal di tempat. Sementara anak mereka yakni Gala Sky Ardiansah, Tubagus Jody selaku sopir, serta pengasuhnya selamat dan mengalami luka ringan. Sebelum kecelakaan terjadi, Tubagus Jody sempat mengunggah video sedang berkendara dalam kecepatan tinggi di Instagram Story. Meski sudah dihapus, video itu sudah terlanjur viral di dunia maya. Kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah terus menjadi perhatian publik. Salah satunya yang menjadi sorotan ialah penyebab kecelakaan tersebut. Kini hal tersebut tampaknya mulai menemui titik terang. Kepala Seksi Kecelakaan Subdirektorat Penegak Hukum, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kompol Henry Ferdinand Kennedy mengungkap keterangan terbaru terkait kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansah. Menurut Henry, sopir Vanessa Angel, yakni Tubagus Jody, sudah memberikan pengakuan bahwa sempat bermain handphone saat menyetir. Hal itu dilakukan pria bernama lengkap Tubagus Muhammad Jody sebelum kecelakaan maut terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto pada Kamis lalu. Ia katanya begitu bermain handphone saat menyetir, saat diinterogasi, kata Henry dikutip dari kompas.com. Selain mengaku sempat bermain handphone, Jody juga mengaku mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, tepatnya 120 km per jam. Sopir mengaku 120 km per jam, kata Henry. Dari pengakuan Jody, polisi akhirnya menyita ponsel dan alat bukti elektronik yang kini sedang diajukan untuk pemeriksaan forensik. Polisi juga sedang mendalami dugaan Jody yang mengantuk sebelum terjadi kecelakaan. Mengenai kemungkinan Jody jadi tersangka, Henry menyatakan hal tersebut bisa terjadi. Namun, penetapannya tergantung pada hasil penyidikan. Bisa, semua kemungkinan bisa. Cuma dia ditetapkan tersangka atau tidak, nanti kami lihat perkembangan hasil penyidikan. Kami tidak bisa bilang sekarang karena masih proses.
Selain itu, kondisi supir belum bisa ditanyai lebih lanjut, katanya. Salah seorang dokter bedah di RSUD Kartosono, Dr. Kurniawan Eko, mengungkap kondisi terkini sopir Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, Tubagus Jodi. Menurut Dr. Kurniawan, kondisi supir Vanessa Angel tidak mengalami luka yang berarti, hanya nyeri di bagian pinggul. Dr. Kurniawan juga menyebut hasil ronsen sang sopir aman. Tidak ada luka, cuma memang ada nyeri di bagian pinggul, tapi hasil ronsennya aman, kata Dr. Kurniawan dikutip dari tayangan YouTube TV One. Sementara itu, Dr. Kurniawan menyebut anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah mengalami luka lebam di matanya. Dia menambahkan anak Vanessa Angel juga mengalami luka lecet di dahinya. Lukanya ada di dahi dan lecet di sebelah kanan, kemudian ada luka lebam di mata sebelah kiri. Lebih lanjut, asisten rumah tangga atau ART Vanessa yang juga menjadi korban kecelakaan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Sang ART diduga mengalami luka yang lebih parah di bagian kepala dan jari telunjuk dari 2 korban lainnya. Pengacara Milano Lubis ingin Jodi, sopir Vanessa Angel, dibui dengan pasal berlapis. Pengacara Milano Lubis buka suara saat ditanya soal hukuman yang akan ditanggung Tubagus Jodi, sopir Vanessa Angel. Ia berharap Jodi dikenai hukuman pasal berlapis. Kalau perlu dibikin pasal berlapis, pakai pasal pembunuhan kalau perlu, ujar Milano dikutip dari channel YouTube Seleb On Cam News. Bagi Milano Lubis, sudah sewajarnya hukuman berat diberikan kepada Tubagus Jodi andai kelak terbukti bersalah. Ya, biar ada efek jera, kata dia. Milano pribadi sudah meyakini bahwa Tubagus Jodi bisa dijadikan tersangka atas insiden kecelakaan mobil yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Mengingat Jodi sempat kedapatan bermain ponsel dengan merekam suasana tol dari balik roda kemudi. Kan enggak boleh main handphone, itu sudah peraturan lalu lintas, tutur Milano Lubis. Ditambah beredarnya kabar Tubagus Jodi mengemudikan mobil di atas batas kecepatan wajar. Milano semakin yakin yang bersangkutan bisa dijerat hukum. Namun sekali lagi Milano Lubis memilih menghormati proses hukum terhadap Tubagus Jodi yang kini masih berlangsung. Milano yang paham betul alur proses hukum karena berprofesi sebagai pengacara tak mau melangkahi penyidik kepolisian. Kan BAP-nya belum, dari kepolisian juga belum diperiksa semuanya, belum dengar ceritanya seperti apa, kami serahin ke Polda Jawa Timur saja, ucapnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?